Baik, yuk yang tidak berhalangan off cam bisa on cam ya Rek. Dan juga segera melakukan absensi ya. Nah itu sudah dikirim lagi oleh Catwin. Baik, kita mulai acaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Kembali lagi nih dengan kami di acara pertemuan rutin UKM Laos pada sore hari ini. Untuk pertemuan kali ini akan dipandu oleh saya sendiri selaku MC yaitu Rahmatullah Fadilah. Dan pada pertemuan kali ini kita akan didampingi oleh divisi sistem operasi dan jaringan. Dan di dalam divisi inilah kita akan mengenal lebih dekat dan lebih lanjut tentang apa itu UKM Laos atau bisa disebut Linux and Open Source. Jadi di UKM ini atau di divisi ini kita akan lebih mengenal lagi tentang Linux dan juga Open Source. Baik, lanjut. Sebelum kita melanjut ke acara selanjutnya, yang belum absen bisa segera absen atau melakukan presensi. Untuk link absennya akan dikirim lewat kolom chat. Baiklah, sebelum kita memasuki pemaparan materi, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk berdoa kita agar semua atau acara yang kita lakukan pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut ajaran agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh kakak kami yaitu Mas Hilman Fatur Rahmat tentang pengenalan Linux. Yang waktu dan layar dipersilahkan. Oke. Selamat sore semuanya. Sore Kak. Sore Kak. 27 orang ya. Memang sepertinya kalah peminat dengan divisi sebelah ya. Iya. Tapi nggak apa-apa Kak. Oke, ini yang lain mana ini? Gak ada wajahnya ya. Yo, on cam. Kali ini kita nyantai aja, gak usah serius-serius amat. Kita diskusi santai aja sambil aku ingin ngenalin kalian ke huruf pertama dari nama UKM kita. Nah, huruf L ya. Nah, L itu artinya Linux, karena nama UKM kita Linux and Open Source. Jadi Anda anggota Laos kalau misalnya nggak kenal apa itu Linux, apa kurangi satu? Ya kurangi saya sendiri ya. Oke. Udah muncul ya di layar? Sudah Kak. Oke. Jadi ada beberapa hal yang ingin aku omongin sama kalian, ingin aku bahas sama kalian. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, kalian bisa langsung interupsi aja. Atau ya terserah mau raise hand, habis itu open mic, atau mau lewat chat, terserah. Kalian mau sambil makan minum juga terserah. Kita diskusi santai ini sebenarnya. Nggak ada materi yang aku kasih pun kayaknya juga nggak seberfaedah itu. Kalau Anda ingin fokusnya pengen jadi master Linux, nah ini bukan tempatnya karena ini masih pengenalan. Nah, jadi beberapa topik yang akan aku bahas. Pertama, apa itu Linux? Karena ini pengenalan Linux. Kenapa mesti pakai Linux? Kemudian nanti kita kalau ngomongin Linux bakal ketemu sama namanya distro. Nah, kira-kira apa sih distro itu? Apakah sama dengan distro baju tempat kita biasa beli kaos? Nah, terus kemudian kalau misalnya kayak kita, karena aku juga termasuk pengguna Windows, nah, aku masih pakai Windows nih. Terus gimana caranya aku pengen nyoba Linux tapi masih takut kalau misalnya langsung pindah gitu kan, takut gak bisa beradaptasi, takut datanya hilang semua nanti ya kan. Nah, cara nyoba Linux gimana nih yang datanya bisa aman lah paling nggak.
Nah, sama terakhir, mungkin ini juga yang perlu jadi pertimbangan ketika mau pindah. Nah, apakah kita benar-benar harus pindah ke Linux atau mendingan jangan? Kita coba masuk ke topik pertama, apa itu Linux? Mungkin dari kalian ada yang udah mengenal apa itu Linux, bisa berbagi kisahnya di sini. Ada? Ya paling nggak sekedar tahu lah apa sih Linux itu. Ada nggak? Ayo, ayo. Ayo, Rek, yang tahu. Bisa raise hand dan juga bisa open mic langsung. Mau lewat chat juga nggak apa-apa. Ya, Biasanya yang cita-citanya masuk Ilkom untuk jadi hacker ini tahu Linux itu apa. Ayo, ada nggak? Sistem operasi. Iya sih. Ya, iya betul. Ya. Iya emang sistem operasi. Cuma what gitu loh. Sistem operasi di dunia ini banyak. Gak cuma Linux, gak cuma Windows, gak cuma macOS. Linux itu kernel. Wah, ini ngerti. Sudah mengerti sepertinya. Oke ya, langsung next saja lah. Mungkin kita overview dulu operating system. Sistem operasi itu apa sebenarnya? Jadi kalau kita punya komputer itu harus ada sistem operasinya. Kenapa? Karena sistem operasi itu bisa dibilang software paling dasar lah. Dia itu fungsinya sebagai jembatan agar kita bisa ngobrol sama komputer kita. Karena kan kita nggak ngerti ya bahasa komputer kan yang angka bit itu ya, angka biner itu kan 010101 gitu. Kita mau nyuruh komputer kita untuk download anime Batch season 1. Itu caranya gimana kalau mesti nulis 010101 kan susah. Nah, makanya harus ada sistem operasi supaya kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan ke komputer itu lebih mudah. Sistem operasi ya fungsinya untuk membantu kita berkomunikasi kayak tadi yang udah aku jelasin, dan sebuah komputer itu nggak akan bisa jalan kalau nggak ada sistem operasinya. Kenapa? Karena fungsi sistem operasi itu juga untuk mengontrol ya sistemnya, mengontrol hardware-nya. Misalnya kita mau naruh filenya taruh di folder ini, taruh di disk yang ini. Nah, itu yang mengontrol sistem operasi. Nah, secara arsitektur, nah kalau misalnya kita punya hardware dan bisa di pointer guys. Nah, kalau misalnya kita punya hardware, kemudian di luar ini sebenarnya ini semua software-nya ya. Nah, sistem operasi itu sebenarnya dia gak cuma satu software, gak cuma satu aplikasi, tapi dia terdiri dari beberapa bagian. Ada namanya kernel. Kernel ini dia itu yang menerjemahkan hardware-nya. Jadi gimana caranya si program ini bisa nyuruh printer buat ngeluarin kertas isinya tulisan. Nah, itu diterjemahinnya sama kernel. Menerjemahkan software ke hardware-nya itu kernel. Kemudian ada shell. Shell ini itu antarmuka lah ya. Jadi kita kalau mau ngirim pesan ke kernel, kita mau nyuruh kernel ini melakukan sesuatu, kita nyampaikannya lewat shell. Nah, kemudian aplikasi ini lebih spesifik lagi, jadi untuk fungsi-fungsi tertentu kayak gitu. Nah, kernel itu intinya OS sebagai antarmuka utama antara hardware-nya komputer dengan proses yang berjalan. Ini ya, itu yang dijelaskan tadi. Nah, Linux itu sendiri, dia adalah sistem operasi yang gratis dan sumber terbuka, open source. Jadi, kalau misalnya kayak Windows nih, Windows kita cuma bisa pakai OS-nya, kita cuma bisa install. Tapi kalau misalnya kita mau modifikasi, atau seenggaknya kita mau nyontek lah, kita mau bikin OS sendiri, tapi nyontek dari kodenya Windows, itu nggak bisa, karena kodenya Windows kita nggak bisa lihat, nggak disediakan sama si Microsoft. Nah, kalau Linux, kodenya itu dia terbuka. Jadi kita bisa lihat isinya itu gimana sih. Semua orang bisa lihat. Dan Linux itu sendiri udah digunakan di berbagai tempat. Berbagai alat lah. Server perusahaan, itu jelas. Karena Linux itu terkenalnya untuk server. Desktop rumah, misal kita punya PC di rumah, itu juga bisa pakai Linux. HP, kalau kalian tahu Android itu, dia itu sebenarnya Linux.
Jadi dalamnya Android itu Linux. Jadi secara tidak langsung setiap hari kalau teman-teman HP-nya pakai Android, kita tiap hari udah pakai Linux. Kios ini kalau misalnya kalian ke tempat umum, kemudian kayak ada komputer yang fungsinya khusus untuk satu hal aja, atau kalau misalnya kayak kalau di dekat rumahku tuh Indomaret, ada Indomaret, kalau misalnya mau beli pulsa, mau bayar listrik, itu ada komputernya sendiri, kita mesti masukin nomornya, nanti konfirmasi, keluar nomornya segala macam, nanti terakhir keluar kertas, kertas itu yang dibawa ke kasir. Nah, komputer itu namanya kios. Nah, itu pakai Linux biasanya. Atau mobil sekarang udah canggih-canggih. Bahkan mobil Cina pun, mobil Wuling tuh sekarang udah ada apa voice activation-nya ya, udah ada apa aktivasi suaranya ya, halo Wuling kayak. Nah, Sensor gitu, Pak. ya kita kayak kayak HP-mu lah, oke Google kan keluar nanti dia. Nah, itu mobil juga kayak gitu. Halo Wuling buka jendela. Wah, keren. Nah, itu dia ada sistem operasinya dan itu biasanya pakai Linux. Nah, Linux ini sendiri pertama kali dibuat oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 sebagai sebuah hobi. Kalau orang hebat gini, hobinya bikin OS. Kalau Anda ngapain? Ngewibu. Keren. Nah, termasuk aku juga soalnya. Nah, ini Linus Torvalds ini orangnya masih hidup. Dan kalau kalian kenal, penguin ini sering dilihat di mana-mana. Penguin ini namanya Tux. Tux ini maskot resminya Linux. Kenapa pakai penguin? Nggak tahu juga. Sebenarnya kalau aku lihat di Wikipedia-nya ada sayembaranya. Ada berbagai karakter, tapi yang terpilih si Tux ini. Nah, aku tahun lalu sempat lihat sebuah tweet, gitu ya. Aku sebuah di Twitter ya. Bioskop, layarnya isinya tulisan kayak gini nih. Kayak kena hack gitu lah, bioskopnya. Nah, padahal sebenarnya kalau teman-teman pakai Linux, teman-teman bakal akrab dengan ini. Ini adalah tampilan ketika kita ngidupin atau matiin komputer kita. Di sini isinya ya, ini ada starting, started, intinya service yang dinyalakan itu prosesnya udah selesai apa belum. Gitu lah. Tentunya command line ya, Kak? Mas ya. Enggak. Kamu pakai desktop pun awalnya juga kayak gini, cuma sebentar, karena kan belum keload tuh service untuk grafiknya. Ketika service untuk grafiknya udah keload, baru dia ganti ke grafik. Kayak gitu. Jadi kalau pas awal kayak gini emang kalau pakai Linux, jangan takut lah. Nah, ini dijelasin ya, sama orang bioskop, XXI nih. Nah, sebagai mantan yang kerja di HO Cinema XXI, nah OS Linux ini dipakai di PC untuk pemutaran sebelum filmnya mulai kan kadang ada trailer, ada iklan apa segala macam. Nah itu dia ngeplaynya pakai Linux, softwarenya pakai versi player, full HD resolusinya. Kenapa? Karena ya gratis. Layarnya ini dijelaskan XXI layarnya udah 1000 layar. Setiap layar pasti punya satu komputer dan kalau misalnya itu satu komputer pakai Linux, pakai Windows, berarti kita mesti beli 1000 lisensi Windows. Bayangkan uangnya yang dihabiskan berapa. Kalau misalnya apa harga Windows tuh yang paling murah ya, yang versi Home itu aja 2 jutaan harga lisensinya kalau dirupiahkan. Kali 1000 lah, dan 2 miliar. Nah, dan sebenarnya fungsinya gak neko-neko banget kan, cuma untuk ngeplay video aja kan, ya Linux juga bisa. Jadi ngapain mesti pakai Windows kalau bisa pakai Linux. Udah gratis, legal pula. Kalau misalnya Windows kita gak beli lisensinya, ada watermarknya tuh, activate Windows gitu kan, malu-maluin. Kalau bajakan itu melanggar hak cipta bisa dituntut. Nah, jadi itulah kenapa bioskop pun pakai pakai ini ya, pakai Linux karena gratis. Intinya sih. Nah, tapi sebenarnya ada juga beberapa miskonsepsi gitu. Ada beberapa hal yang kayaknya perlu diklarifikasi gitu bagi orang awam. Bahwa sebenarnya Linux itu dia itu cuma kernelnya doang. Kalau kita lihat yang tadi di awal, nah ini kan ada dalam sebuah OS ada kernel, ada shell, ada application. Nah, Linux itu sebenarnya kernelnya doang. Linux itu kernelnya doang. Orang bisa bikin OS baru dengan ngambil Linux sebagai kernelnya, terus ditambahin komponen lain kayak shell, desktop environment, dan aplikasinya itu terserah kita yang milih.
jadilah OS baru. Contohnya kayak Android. Android kernelnya pakai Linux, cuma lain-lainnya itu sama Google yang bikin, ya kan? Jadi Android lah. Atau kayak kalau kayak OS server gitu, bentuk server, Debian segala macam, dia kernelnya Linux, tambah shell-nya pakai Bash segala macam, aplikasinya ambil dari GNU, nggak usah dikasih desktop, jadi hitam putih doang, kayak gitu juga bisa. Nah, karena eh, ada banyak OS yang kernelnya pakai Linux, dan karena sama-sama Linux nih, sama-sama kernelnya Linux, mereka jadi kompatibel satu sama lain. Akhirnya untuk manggil ini keluarga yang OS-OS yang pakai kernelnya Linux, ya udah biar gampang ngomongnya Linux itu OS aja gitu. Intinya ya, jadi kenapa orang ngomong Linux itu OS ya biar lebih gampang aja nyebutnya. Karena daripada keluarga Linux atau gimana kayak gitu kan panjang, ngomong aja Linux OS. Nah, terus gimana kalau misalnya kata OS itu udah dipakai untuk nyebut satu keluarga. Nah, kalau misalnya mau nyebut satu aja, itu gimana? Nah, itu kita nyebutnya distro. Sebuah variasi dari OS berbasis Linux, itu namanya distro. Apa itu distro? Sebentar lagi. Kenapa Mungkin mesti dari pakai teman-teman, Linux? oh ya, mungkin dari teman-teman ada yang kurang paham dari penjelasan tadi, bisa langsung bertanya lewat kolom chat, juga bisa, atau bisa langsung on mic. Nah, Ayo, teman-teman. Berarti kalau dilihat dari pemaparan tentang Linux itu, kita bisa membuat Linux sendiri ya, Kak? yes, betul. Tanpa harus mendownload gitu ya. Ya mesti download sih, download kodenya. Emang kamu mau langsung bikin di online gitu? Belum ada sih. Mesti download dulu kodenya, habis itu kita modif-modif sendiri, bikin tampilannya kayak gimana. Habis itu dibungkus jadi sebuah OS baru. Kalau Linux yang paling awal itu versinya yang versi apa, Kak? Paling awal, nanti ada itu. Nanti ada belakang tuh, belakang. Ntar, pas bahas distro, ada chat. Coba. Oh, format tanya. Yuk, Lanjut boleh, dulu Kak. lah ya. Ya. Lanjut dulu. Kenapa memakai Linux? Eh, Kenapa memakai Linux? Ini beberapa alasan yang sering digembor-gemborkan sama SJW Linux. Nah, yang pertama open source, sudah pasti. Jadi inti dari open source itu sebenarnya adalah sumbernya atau kode sumbernya itu bisa diakses oleh siapapun. Artinya nggak ada tutup-tutupan nih. Kalau misalnya kayak Microsoft bikin Windows kan ya kode sumbernya rahasia, kita terima produk jadinya aja. Nah, kalau open source, kode sumbernya juga harus ditunjukkan ke publik gitu. Jadi lebih transparan. Nah, orang bisa lihat apa yang ada di dalamnya, apakah ada sesuatu yang jahat. Kalau misalnya kayak Windows kan kita tahu dia ada namanya telemetri, dia mesti mengirimkan data-data yang dari OS kita pemakaian sehari-hari. Nah, itu kegiatannya direkam terus dikirimkan ke Microsoft. Ya, tujuannya baik sih, biar mereka bisa analisis, terus bikin pengaturan gimana caranya biar pengalaman kita bisa lebih baik. Cuma kan kita nggak tahu data apa aja tuh yang dikirim, dan kita nggak bisa lihat gitu, karena kode sumbernya nggak kelihatan. Kalau Linux semuanya terbuka, kita bisa lihat apa yang ada di dalamnya. Nah, kemudian karena kodenya terbuka, komunitas itu juga bisa membuat sesuatu hal yang baru, kemudian disubmit nih. Aku pengen nambahin fitur ini dong ke Linux. Nah, nanti si pengelolanya tuh bisa tinggal ngatur aja, bisa ngelihat, oh ini fitur bagus gak ya, kalau bagus tambahin, kalau enggak ya tolak gitu. Intinya kita juga bisa ikut berkontribusi. Nah, satu lagi karena sumbernya terbuka, kita bisa download terus bikin sendiri nih. Jadinya kan keren kan kalau misalnya kita punya OS sendiri gitu. Misal apa Hillman OS atau apalah. Jadi lebih keren lah gitu. Atau mungkin di sini ada yang projectnya mau bikin OS. Nah, alasan kedua, secure atau aman. Kenapa aman? Karena itu tadi, karena dia terbuka. Kan? Nah, bukannya kalau kebuka
bisa diintip sama orang lain ya. Nah, justru itu karena kebuka orang jadi banyak banyak orang yang mantauin ya, banyak yang ngeliatin. Apa oh ini bagian ini ada bugnya atau oh, bagian ini ada celahnya gitu, dan mereka juga bisa ngeperbaikin sendiri. Dan tenang aja, Linux itu nggak semerta-merta karena terbuka orang bisa ngirim apa sepuasnya, dia juga ada moderatornya tuh. Dia si yang ngawasin si Linus Torvald sendiri, dia yang ngelihat oh ini aman nggak ya, nah kalau aman di ACC, kalau nggak ditolak. Nah itu si penciptanya sendiri yang ngelihat, jadi nggak semerta-merta gitu aja langsung submit gitu lah. Nah kemudian juga Linux itu kalau misalnya Windows kan kita mau install aplikasi kan kita mesti buka internet dulu, kita mesti buka web browser dulu, kemudian cari download aplikasi apa. Nah, habis itu download file exe-nya entah dari website yang mana, entah website resmi, entah website abal-abal. Pokok download aja file exe-nya, habis itu install. Akhirnya virusan, gitu kan. Nah, kalau Linux, mereka itu mau install aplikasi, itu udah ada sumbernya gitu, udah ada pusatnya. Namanya repository. Dan kita installnya nggak perlu nyari sendiri, buka web browser, klik web ini, download, itu nggak perlu. Ada namanya package manager. Jadi kita cukup kayak kalau misalnya kayak di Android deh, kita mau install aplikasi nggak perlu nyari di web browser APK-nya ini, APK-nya itu, nggak perlu. Kita tinggal buka Play Store, cari nama aplikasinya, download. Linux sama aja. Dan itu bisa entah mau pakai CLI, mau pakai teksnya doang, command line, atau mau pakai GUI, mau pakai grafik, itu ada. Jadi dengan pusat software yang terpusat ini, sumber software yang terpusat ini, jadi ada sumber terpercaya gitu. Nggak neko-neko gitu. Nggak ini aplikasi dari website abal-abal gitu, nggak ada ceritanya. Nah kemudian juga Linux itu paling ribet urusan role sebenarnya, atau urusan hak akses, privilege. Privilege itu kewenangan. Jadi yang bisa nginstal aplikasi, yang bisa nginstal aplikasi itu cuma orang-orang ini. Ya udah orang-orang itu aja. Kita nggak bisa colong-colong, oh install, aku install sendirilah untuk aku sendiri, itu nggak bisa. Kita mesti punya hak aksesnya untuk install. Nah, dan setiap user pun itu harus punya password ya, nggak kayak Windows yang bisa skip passwordnya. Nah, kalau Linux itu setiap user pasti harus punya password, jadi nggak bisa nanti orang lain tiba-tiba hidupin komputer kita, habis itu install ini tanpa pengetahuan kita. Nah, itu nggak bisa karena perlu passwordnya kita. Nah, terus ya terakhir Windows virusan, itulah intinya yang kalimat terakhir, Windows virusan. Apakah Linux tidak ada virus? Ada, cuma nggak sebanyak Windows. Dan itu tadi, hak aksesnya belum tentu bisa nerima si virus itu. Virusnya belum tentu bisa jalan tanpa sepengetahuan kita. Yang terakhir, nggak terakhir sih, nomor 3, ringan. Linux itu secara umum dia lebih ringan lah dari Windows, karena proses di layar belakang, di latar belakang tuh lebih sedikit. Karena itu tadi, kalau Windows dia ada yang namanya telemetri. Dia mengumpulkan data kita selama pakai Windows, kemudian untuk dikirimkan ke Microsoft gitu kan. Kalau Linux nggak ada tuh yang kayak gitu. Jadi lebih ringan lah, nggak ada proses di belakang yang harus berjalan. Tapi ini tergantung juga, tergantung dari distronya. Biasanya kan karena kita bebas kan mau bikin distro sendiri, mau bikin OS sendiri. Nah, kita bisa nambah-nambahin tuh apa aja yang jalan di belakang. Nah, itu tergantung distronya. Salah satu hal yang paling mempengaruhi ringan atau enggaknya yang berbeda-beda antar distro itu desktop environment. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, Linux itu kan macam-macam ya. Nah, tampilannya juga macam-macam dan kita bisa modifikasi sendiri. Tampilannya mau kayak gimana bentuknya. Nah, caranya adalah dengan mengatur desktop environment-nya. Misal mau yang agak-agak ke mau yang apa ya? Kalau kataku agak modern gitu lah. Bisa pakai Genome desktop environment-nya. Atau mau yang bisa dimodif banyak banget yang bisa dimodif gitu, bisa dimodif sampai ke akar-akarnya. Ada KDE. Mau yang ringan, ada XFCE atau LXQT. Ada banyak desktop environment-nya dan kita bisa pasang sendiri. Misalnya, bosen pakai Genome, mau coba pakai KDE, tinggal install KDE-nya aja. Gitu. Jadi kalau misalnya pengen lebih ringan, ya udah yang berat
desktop environment yang berat kita cabut, kita ganti sama yang ringan tuh. Nah, itu bisa. Jadi sumber daya yang dipakai juga bisa berkurang. Cuma pengaruhnya semakin ringan desktop environment, tampilannya semakin tidak apa ya, tidak memanjakan mata lah. Karena ya itu, kita harus menghemat sumber daya lah istilahnya. Nah, karena dia ringan dan bisa diatur mau kayak gimana desktop environment-nya, kita bisa nih pakai untuk install di komputer lama kita. Jadi kalau misalnya kita punya laptop yang udah lama banget atau punya komputer lama yang udah gak kepake gitu, mau diinstal Windows 10 terlalu berat, kita installin Linux saja, kasih yang ringan-ringan. Gitu. Toh ujungnya cuma dipakai buat buka web browser. Dan terakhir, perfect for programmer. Nah ini anak IT yang suka ngoding. Nah ini perfect lah untuk programmer. Kenapa? Karena Linux support hampir semua bahasa pemrograman yang ada di dunia ini. Python apalagi, kalau misalnya teman-teman yang maba kan baru belajar Python. Di Linux, Python itu udah jadi bawaan, kita nggak perlu install lagi. Karena emang beberapa bagian dari Linux perlu Python. Jadi dia udah bawaan tuh. Terus kalau misalnya mau install bahasa baru, kita tinggal pakai package manager. Tinggal kalau misalnya di Ubuntu atau di Debian, apt install Java, apt install PHP, nggak perlu lagi nyari file X atau download X sama tempat segala macam, nggak perlu. Nah, karena balik lagi ke yang nomor 3, karena dia ringan, nah sumber dayanya tuh bisa dialihkan ke hal yang lebih berguna. Dalam hal ini, kalau misalnya kita mau bikin aplikasi, ada proses namanya compiling. Jadi dari bahasa kita, dari bahasa pemrograman yang kita bisa baca, itu diterjemahkan ke bahasa mesin. Itu namanya compiling. Nah, resource yang digunakan itu bisa diarahkan lebih banyak ke compiling. Jadi prosesnya itu bisa lebih cepat daripada pakai OS yang lebih berat kayak Windows. Oke, sudah habis. Sampai sini? Gimana? Oke. Pada teman-teman, mungkin ada yang masih bingung atau yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Apa berikutnya? Lanjut aja, Mas. Oke, lanjut aja lah ya. Gak usah setiap chapter tanya gitu ya. Oke. Kalau ada pertanyaan langsung, saya Bang mau tanya. Kayak gitu aja ya. Oke, berikutnya apa itu distro? Tadi kita sempat ketemu sama namanya distro tuh. Di clearing up the misconception. Ada namanya distro. Apa itu distro? Nah, jadi Linux itu karena itu tadi dia gratis, siapapun bisa bikin OS baru. Jadi Linux tuh punya banyak keluarga lah, punya banyak jenis, punya banyak versi yang dibuat oleh orang yang berbeda-beda. Nah, sebuah versi dari Linux itu biasanya disebut distribution atau biar lebih pendek panggilnya distro. Nah, setiap distro itu dia dibikinnya ada tujuan tertentu. Jadi ada distro yang dibikinnya emang untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kerjaan kantor lah, untuk office segala macam. Ada distro yang dibikinnya untuk enterprise, untuk server. Ada distro yang dibikinnya untuk jaringan, untuk ditaruh di router. Ada distro yang tujuannya untuk ngehack. Ada distro yang tujuannya untuk mobil tadi, jadi OS-nya mobil. Macam-macam. Ada distro yang dibikin untuk HP. Jadi ada tujuan tertentu dalam setiap distro itu. Dan sebuah distro itu bisa dibikin dari distro lain. Jadi misalnya kita mau bikin OS baru, kita udah terbiasa pakai distro Ubuntu misalnya. Terus kita mau ngerasa kalau tiap hari pakai Ubuntu tuh agak susah ya pas install baru, soalnya mesti pasang lagi aplikasi yang kita perlukan gitu kan kalau habis install ulang. Nah, gimana kalau mending kita bikin OS baru aja dari Ubuntu yang udah ada isinya. Jadi udah diisi sama aplikasi yang kita butuhkan. Nah, itu kita bisa bikin distro baru dari distro yang udah ada. Dari Ubuntu kita bikin distro baru. Itu bisa. Nah, dan kebanyakan distro di luar sana itu gratis, bisa dipakai. Bisa pakai tanpa bayar. Meskipun ada juga yang berbayar. Jadi open source itu dia nggak selalu gratis. Open source bisa aja berbayar. Makanya aku bilang tadi inti dari open source itu sebenarnya adalah sumbernya terbuka. Bukan gratisnya.
Nah, contoh-contoh distro. Nah, di sini aku bagi jadi 3 kategori. For everyday use, untuk kegiatan sehari-hari, misalnya kalian mau bikin laporan, kalian mau nge-game, kalian mau browsing internet, itu bisa pakai Ubuntu, atau pakai Fedora, atau pakai Manjaro, atau kalau yang ini tuh Linux Mint, atau Pop OS. Uh, Kalau aku sendiri, aku jujur lebih suka Pop OS daripada Ubuntu. Pop OS ini turunannya Ubuntu. Jadi dia dibikin dari Ubuntu, cuma beberapa hal dari Ubuntu itu dihilangin, diganti sama yang lebih cocok sama dia. Nah, aku lebih cocok sama Pop OS ini, jujur, daripada Ubuntu. Terus untuk server ini dia biasanya nggak ada grafiknya, dia nggak ada GUI-nya, dia nggak ada tombol start, ada file explorer itu nggak ada, semuanya pakai command line, ngetik. Kalau mau ala-ala hacker, silakan. Ada RHEL, Red Hat Enterprise Linux. Nah, Red Hat Enterprise Linux ini OS yang berbayar ya, Linux yang berbayar. Apa sih yang dibayar gitu kan? Kan Linux ada di luar sana tuh, ada banyak di luar sana yang gratis. Kenapa mesti bayar kalau pakai Red Hat? Yang dijual sama Red Hat itu sebenarnya adalah supportnya. Jadi kalau misalnya ada masalah di OS kita, misal komputerku ada masalah nih. Nah, kalau di Linux itu nggak ada customer service-nya, kita mau nelpon ke siapa itu nggak ada. Kita mesti tanya ke komunitas atau ya garap sendiri gitu kan, perbaiki sendiri. Nah, Red Hat ini mereka menyediakan layanan support-nya. Jadi kalau misalnya komputer kita rusak, tinggal telepon aja si Red Hat, ini komputerku rusak, tolong benerin dong. Nah, nanti entah lewat remote atau orangnya datang, itu bisa diatur. Tapi itu bayar. Nah, makanya dia harus bayar kalau mau pakai Red Hat. Terus gimana kalau misalnya aku pengen nyoba pakai Red Hat gitu kan? Aku pengen belajar Red Hat Enterprise Linux biar aku bisa masuk ke perusahaan-perusahaan ternama yang pakai Red Hat. Padahal kan aku nggak bisa pakai nih karena berbayar Red Hat kan. Nah, kita bisa pakai Rocky Linux atau CentOS. Rocky Linux sama CentOS ini sama-sama turunan dari Red Hat, tapi dia gratis karena yang garap komunitas. Cuma bedanya itu, dia nggak ada supportnya. Jadi kalau ada error, kita nggak bisa nanya kemana-mana gitu. Ya nanyanya ke forum, ke komunitas. Nah, terus yang paling kanan, ini untuk ngehack. Untuk penetration testing, teman-teman pasti udah kenal sama namanya Kali Linux. Kalau misalnya teman-teman pernah nyari-nyari tentang cara jadi hacker, itu pasti saran pertama adalah install Kali Linux. Padahal sebenarnya nggak juga sih. Kalian mau ngehack pakai Ubuntu pun bisa. Kalian mau ngehack pakai Windows pun bisa. Cuma Kali Linux itu distro yang emang dibuat untuk penetration testing. Distro yang tujuan utamanya adalah untuk ngehack. Jadi ketika kalian install Kali Linux, itu aplikasi bawaannya itu nggak ada, Office itu nggak ada. Adanya ya untuk reverse engineering, atau untuk ngehack lah segala macam. Nah, selain Kali Linux juga ada Parrot OS. Parrot OS ini ya sama lah untuk ngehack juga, mirip-mirip sama Kali Linux. Dan sama-sama turunan dari Debian. Jadi Debian diturunin jadi Kali Linux sama Parrot OS. Atau yang satu lagi ini Black Arch. Black Arch ini turunannya dari Arch Linux. Berbeda dari Debian sama Red Hat. Nah, ini aku kalau misalnya mau lihat daftar distribusi Linux itu ada Wikipedia-nya di sini. Atau aku mau tunjukkan kalian sebuah gambar distro Linux yang ada di dunia ini beserta kapan mereka munculnya. Ini kalau kalian lihat satu garis ini melambangkan satu distro. Dan kalian kelihatan nggak ya? Enggak ya? Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak ada garis-garis ini? Kelihatan Mas, kelihatan. Nah, inilah macam-macam distro di dunia ini. Tuh, banyak banget. Banyak banget. Dan ini kalau lihat di atasnya, ini urutan tahunnya ya. Yang paling kiri 92, sampai paling kanan tuh kalau nggak salah 2021. Kalau kita lihat, yang paling kanan tuh ada di bawah sini. Ini apa nih? MCC interim. Cuma dia nggak ada lanjutannya. Ya. Nah, paling awal tuh, yang paling awal paling terkenal tuh ini Slackware. Slackware ini udah tua, tapi sampai sekarang masih ada juga dia, masih berlanjut. Nah, di sini dia kita lihat dari Slackware turunannya ada apa aja, ada SLS, ada MNIS, ada apa ini, SUSE, dan lain-lainnya. Atau yang paling terkenal deh, Debian.
Debian ini paling terkenal karena paling banyak anaknya nih kalau kita lihat. Tuh, cabangnya paling paling besar loh. Nah, Debian ini diturunin ke banyak OS. Salah satunya Ubuntu. Kalau kita nyari di suatu tempat ada Ubuntu. Oke nih, kita cari garisnya ini, kita tarik sini turun. Nah, di sini ada Ubuntu. Ini Ubuntu. Nah, di Ubuntu pun masih banyak cabangnya tuh. Nah, Ubuntu Genome, Ubuntu Pack, Decent OS, Pop OS. Yang tadi Pop OS tuh dari Ubuntu. Jadi kalau dilihat banyak banget distro di dunia ini gitu. Debian sendiri muncul tahun berapa? 93. Ya, 93. Kalau Slackware 93, cuma SLS-nya 92. Mulai SLS itu berarti. Terus ada Red Hat. Red Hat ini tahun berapa ya? Red Hat tuh tahun 94 juga. 9, ya Debian 93, Red Hat 94. Silakan bisa dicek sendiri lah ya. Android, nah Android nih. Android juga bagian Linux nih. Android pun turunannya banyak ya. Ada Android X86, ada Cyanogen. Kalau misalnya yang suka install Android mod gitu ya. Cyanogen jadi Lineage OS. Kemudian juga ada Wear OS, Android, Things, Android Wear segala macam lah. Ya, bisa dicek sendiri lah ya. Jadi intinya distro Linux di dunia itu tuh banyak banget. Nah, itu tadi secara cabang, secara gambar ya kalau mau dilihat. Tapi kalau misalnya kalian mau nyari-nyari sendiri, itu bisa kunjungi distrowatch.com. Distrowatch ini dia kayak ya portal pemantau gitulah. Jadi kalau misalnya nanti ada OS yang ada update baru, oh distro ini ada update. Nah, nanti beritanya muncul di sini. Kayak misalnya ini, paling baru nih, Open Mandriva, Slacks. Nah, ini baru rilis update, Open Mandriva, Cubase, Slackware. Gitu ya. Bisa cek distrowatch.com. Next. Nah, masih belum ada pertanyaan kan? Terus kalau misalnya nih, aku kan sekarang pakai Windows nih, aku pakai Windows ya kan, ya. Nah, kalau misalnya aku mau nyoba Linux, tapi aku masih takut nih mau bener-bener langsung pindah ke Linux gitu kan, takut datanya hilang, takut nanti ada aplikasi yang nggak bisa diinstal segala macem lah. Gimana cara aku nyoba gitu kan? Aku pengen nyoba Linux, tapi gimana ya biar dataku tetap aman gitu kan, dan bisa balik lagi ke Windows kalau mau. Nah, pertama, kalau kalian pakai Windows, itu ada namanya Windows Subsystem for Linux. Nah, jadi di sini kita bisa pakai Linux di dalam Windows secara langsung. Dan dia saling terintegrasi antara si Windows dengan si Linux-nya. Gitu. Jadi, kalau misalnya aku tunjukin ntar lagi ya, nah, dia ada beberapa kelebihan. Dia terintegrasi dengan file dan aplikasinya Windows. Jadi kita mau buka file dalam Linux-nya pakai aplikasi Windows, itu bisa. Seamless experience, jadi ya kelihatan menyatu aja gitu. Nah, dan juga kita nggak perlu konfigurasi banyak-banyak banget. Paling cuma WSL install distronya apa gitu. Dan kita bisa install lewat si Microsoft Store juga. Nah, itu kelebihannya. Kekurangannya, dia nggak bisa pakai GUI. Dia cuma ada command line doang. Kecuali untuk Kali Linux. Kali Linux ini ada triknya dia. Dia bisa bikin kita pakai grafik gitu. Dan kalau misalnya kita pakai WSL, nanti kita nggak bisa pakai aplikasi virtualisasi lain. Virtualisasi itu apa? Ada sebentar lagi. Misal aku contohin, aku pakai WSL sekarang. Nah, ya, share screen deh, share screen. Nah, misal aku buka Ubuntu. Ubuntu. Nah, ini. Jadi di antara ya Windows kayak gini, tiba-tiba kita bisa pakai command line-nya Ubuntu gitu. Atau ini kekecilan sih. Kalau misalnya kekecilan kita bisa pakai Windows Terminal. Ini. Kita tinggal buka baru di sini ada namanya Ubuntu. Nah, ini kita bisa taruh dikit. Nah, ini ya. CD clear. Nah, ini dia Linux nih.
Kalau misalnya aku screen fetch, nah kelihatan di sini OS-nya Ubuntu 20.04. Sebentar, ada tamu. Sebentar ya teman-teman, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, balik lagi. Itu ada yang tadi di kolom chat. Ya, bentar ya. Selesain dulu dikit. Nah, ini jadi dia Ubuntu di Windows Subsystem for Linux. Kalau misalnya aku di sini udah punya beberapa file. Kalau aku ls, aku pindah ini foldernya cd dev. Di sini harusnya ada beberapa folder, nah kan. Nah, aku misalnya mau lihat folder ini di Explorer-nya Windows ya kan. Kalau aku buka gini kan nggak bisa nih. Dia cuma ada, kalau misalnya aku lihat ini cuma ada si C sama si D sama drive DVD. Nah, aku bisa bikin gini, explorer.x, terus aku kasih titik. Nah, maka dia akan kebuka di Explorer-nya Windows. Sama kan isinya. Ada intertest, OpenCTP, Tailwind, Wordle. Nah, ini sama, intertest, OpenCTP, Tailwind, Wordle. Nah, di sini kita mau nganu Python. Di sini bisa. Intertest. Jadi sudah menyatu. Nah, ini tes magang MBKM kemarin, yang nggak lulus dua-duanya. Belajar C++. Dia terintegrasi lah. Nah, kalau misalnya kita mau buka salah satu deh contohnya, aku misalnya mau buka yang intertest, Flux, VD, COVID, API, LS. Nah, misal aku mau ngoding di VS Code, ya kan? Aku punya VS Code di Windows. Nah, Visual Studio Code kan. Nah, aku tinggal di sini bisa code titik, maka dia akan ngebuka VS Code di folder ini. Nah, ini masih update. Masih update. Lemot pula. Ya adalah, intinya bisa lah. Atau misal gini deh, aku buka lagi. Ubuntu. Kita mau akses yang di D ini juga bisa ya. Kita misalnya ada D file drive C atau drive D. Nah, ini kita bisa akses mnt c mnt ya, di folder mnt cd slash mnt. Kalau kita lihat, nah di sini ada c d g h. Misal aku masuk ke cd d. Kita lihat foldernya ada apa aja. Nah, di sini ada web for pentester 386 ISO. Di sini juga ada nih, web for pentester. Jadi kita bisa mengakses filenya Windows di Linux, filenya Linux kita bisa akses juga di Windows. Cuma itu tadi adanya ya gini doang, command line doang. Kalau mau GUI ada Kali Linux. Kalian bisa cari di Microsoft Store. Kalau buka gini, terus kalian cari misal apa ya? Cari apa deh? Cari Linux di sini atau WSL. Nanti keluar distronya apa yang ada. Nah, ada Ubuntu, Alpine, terus harusnya ada kalau cari Kali Linux ada. Yang mau ngehack bisa cari Kali Linux. Nah, ini Kali Linux nanti tinggal klik install di sini. Get atau install lah. Nah, ini VS Code-nya udah kebuka. Nah, ini kalau mau pakai Kali Linux di Windows, tinggal install di sini, nanti dia muncul. Itu enaknya pakai WSL. Bisa dicari di Microsoft Store. Tapi gak enaknya, Linux yang bisa dipakai cuma ada di Microsoft Store. Kita mau ngambil dari luar itu gak bisa. Itu gak enaknya. Jadi, cuma bisa pakai apa yang ada di sini. Reviewnya ya. Mana tadi? Reviewnya, mantap cuy. Nah, ini VS Code. Nah, VS Code ini dia nyambungnya ke si Linux tadi. Kalau lihat di kiri bawah ini ada WSL Ubuntu. Kubiknya bisa di zoom. Ya, di hijau-hijau ini WSL Ubuntu. Berarti ini kita terhubung ke WSL-nya. Itu enaknya pakai Windows dan WSL.
Balik lagi ke PPT. Kacau. Nah, tapi nggak enaknya, nah dia ngeblok aplikasi virtualisasi lain. Apa itu virtualisasi? Virtualisasi itu bisa dibilang kayak emulator lah. Jadi apa namanya? Kalau misalnya kita mau main game Android di PC, kita kan download emulator dulu tuh, biar Androidnya bisa jalan di PC. Nah, itu sebenarnya adalah teknologi virtualisasi. Jadi dia seolah-olah bikin komputer baru di dalam komputer kita, PC virtual namanya. Jadi, nah si komputer virtual ini beda dengan emulator Android. Kalau emulator Android kan ya isinya Android itu doang gitu kan. Nah kalau misalnya pakai virtualisasi, dia bisa install OS apa aja, Windows bisa, Linux bisa, distro apapun bisa, selama kita punya installernya aja, udah bisa. Dan juga dia itu terisolasi dari host OS, dari OS-nya kita yang asli. Jadi terisolasi, jadi misal kita mau nyoba-coba, ini aplikasi ada virusnya apa enggak ya? Nah kita coba dulu di VM. Kalau di VM ternyata ketahuan ada virusnya, OS kita yang asli masih aman gitu, karena si VM-nya tinggal dihancurin aja gitu. Contoh aplikasi, ada VirtualBox, ini yang gratis, atau kalau mau yang berbayar ada VMware. Tapi jujur, performa lebih bagus VMware, karena dia berbayar. Lebih bagus nih emang, VMware. Nah, kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu spesifikasi PC virtualnya itu bisa diatur. Misal PC virtualnya mau aku kasih RAM 2 GB, atau kalau RAM kita besar kita kasih gedean dikit, kasih 4 GB atau 8 GB, itu bisa diatur. Terisolasi, jadi apa yang terjadi di VM-nya itu tidak berpengaruh ke OS kita yang asli. OS-nya mau pakai yang command line atau mau pakai yang grafik bisa semua. Mau pakai Windows, mau Linux bisa. Mac OS bisa juga, tapi agak ribet. Dan itu tadi ya, fleksibel ya pilihannya. Kelemahannya, sumber daya yang dipakai berat banget. Jadi kalau misalnya PC kalian kentang, RAM-nya cuma 2 GB, itu mohon maaf tidak bisa. Karena aku jujur 4 GB aja ngos-ngosan jalanin VM. Sumber dayanya yang dibutuhkan berat, kemudian karena terisolasi, jadinya dia nggak terintegrasi sama si host OS. Terus kalau misalnya WSL kalian hidup, WSL kalian nyalain, itu nggak bisa barengan ya. Bisa sih sebenarnya, cuma jadinya yang si VMware VirtualBox ini jadinya lemot banget. Jadi nggak usable lah, nggak bisa dipakai. Bukan untuk isi kentang, kelemahannya juga for potato PC ya. Dan terakhir ada live boot. Jadi kalau misalnya beberapa OS, terutama OS desktop kayak Ubuntu, Fedora, Manjaro, Pop OS, itu kita bisa istilahnya nyoba dulu. Kita bisa nyoba dulu gitu. Nah, habis itu data-data, jadi kita bisa pakai PC kita yang asli, kita tinggal colokin aja instalannya, entah pakai flash disk atau DVD, kita pasang, habis itu kita coba-coba. Ada nama menunya nanti try Ubuntu, misalnya kalau pakai Ubuntu ya. Nah, itu bisa try Ubuntu, kita bisa coba-coba dulu gitu. Tujuan utamanya sebenarnya ada fitur ini itu untuk ngelihat apakah ada perangkat yang nggak kompatibel, ada perangkat yang nggak kebaca nggak ya kalau misalnya aku pakai Linux. Kayak misalnya dua laptopku ini Wi-Fi-nya itu sama-sama nggak bisa dibaca Linux, Wi-Fi bawaannya. Akhirnya aku cari lagi yang beli baru yang Wi-Fi baru ya, beli Wi-Fi yang kartu Wi-Fi yang baru yang bisa dibaca sama Linux. Akhirnya kayak gitu. Jadi bisa ngecek dulu, kebaca nggak ya. Nah, kalau mau nyoba instalasinya di laptop langsung, installernya bisa dimasukin ke DVD atau di flash ke flash disk pakai software kayak Rufus atau Ventoy atau yang lainnya. Kelebihannya ya itu digunakan untuk mendeteksi letak cocokan perangkat keras. Nah, kemudian dia juga nggak ngefek ke harddisknya yang ada di laptop kita gitu. Bisa diakses, cuma ya atas pilihan kita gitu. Kalau misalnya kita nggak mau akses ya udah nggak kenapa-napa itu harddisk. Kekurangannya dia nggak persisten. Jadi misalnya Ubuntu Liveboot-nya aku pakai buat ngetik dokumen.
Nah, habis itu udah aku matiin laptopnya, aku cabut, pas aku hidupin lagi, udah gak ada itu filenya. Gitu. Karena dia balik ke keadaan awal. Jadi gak bisa dibuat nyimpen data. Ntar. Nah, gimana nih teman-teman? Apa ada yang ditanyakan atau mungkin yang ada yang kurang paham dari penjelasan dari Kak Ilman tadi? Mungkin dari virtualisasi atau WSL atau tentang distro bisa ditanyakan melalui kolom chat juga bisa atau konflik langsung. Sorry. Ada tamu. Ya, Mas. Ini deh. Aku tunjukin VirtualBox itu kayak apa. Jadi sebenarnya aku udah install sih. Ini kelihatan nggak ya? Apa tampilannya? PPT atau start menu? Start menu, Mas. Oke, aman. Jadi VirtualBox ini bisa dipasang di mana aja. Kalau Anda punya Windows, bisa dipasang di Windows. Cuma karena Windowsku sekarang ada si WSL, jadinya agak lemot kalau mau pakai VirtualBox. Bisa tapi lemot banget gitu VirtualBox-nya. Jadi di sini aku pakai laptop lamaku. Aku remote ke laptop lamaku. Laptop lamaku ini bisa dibilang kentang banget. Jadi dia dipasang, padahal udah aku kasih SSD merek ternama lah, Samsung. Ya. Udah aku kasih SSD Samsung itu, terus aku pasang Windows 10, dia gak jalan sama sekali. Lemot banget. Jadi akhirnya biar gak lemot, aku kasih dia Linux. Nah di sini aku pakai Zorin OS nih di laptop lama. Tampilannya kayak gini ya, mirip-mirip Windows kan ya. Zorin OS. Nah di sini aku udah pasang VirtualBox. Nah, di VirtualBox, nah di sini VirtualBox untuk Linux juga ada ya. Dan di VirtualBox ini aku udah pasang Lubuntu, bukan Lubuntu, karena Ubuntu berat untuk laptop lamaku. Nah jadi ini semuanya secara virtual, ya virtual PC. Itu kita bisa pasang OS baru. Jadi di sini aku pakai Zorin OS, tapi di dalamnya ada PC lagi secara virtual yang pakai Ubuntu. Nah, kalau misalnya yang live boot tadi, di sini aku udah bikin PC yang kosong. Kita aku ini matikan dulu deh. Itu kan lemot. Emang yang salah bukan SSD-nya, emang prosesornya udah tua banget. Tahun berapa ya? 2013. Udah 9 tahun. PC low spec di tahun 2013, sekarang bayangkan di tahun 2022 selemot apa dia. Nah, ini ada PC kosong. Anggaplah PC kosong ya. Virtual PC yang kosong. Yang kalau dinyalain, ini kita cancel dulu. Dinyalain nggak ada apa-apanya nih. Dia bakal no-bootable medium font. Nggak bisa ngebooting apa-apa. Nah, kita masukkan si instalannya Lubuntu tadi ya. Kita masukkan instalannya Lubuntu, udah masuk, kita reset. Kita reset PC-nya. Reset. Nah, dia bakal masuk ke, nah bakal muncul ini, kita bisa pilih bahasa. Bahasa Indonesia pun ada, kita coba pakai bahasa Indonesia deh, meskipun agak pusing nanti. Start Lubuntu. Kita coba start Lubuntu. Ini salah satu OS yang aku rekomendasikan untuk PC tua kalian. Lubuntu. Karena ini ringan banget. Lebih ringan daripada Linux Mint. Aku cancel dong. Gak usah ngecek-ngecek dong. Masih ngecek. Gitu. Ya, kita sambil nunggu booting, aku mau jawab pertanyaan si Milda. Perbedaan Linux, Unix, dan FreeBSD. Jadi, yang pertama kali muncul itu Unix.
Unix itu mungkin kalau lihat sejarahnya itu dia diciptakan oleh AT&T ya. Perusahaan namanya AT&T, ada dua teknisinya di sana. Kita kalau misalnya nyari Linux di sini harusnya bisa. Ada sejarahnya. Wiki. Kita lihat wikinya aja. Sambil nunggu si livebootnya ya. Nah, jadi Unix itu dia sebuah OS awalnya. Dia sebuah OS yang udah duluan muncul. OS yang apa ya? Bisa dibilang mengikuti standar POSIX. Kalau Windows tuh dia ada standar, jadi ada standar namanya POSIX. Nah, jadi Unix itu adalah salah satu OS yang mengikuti standar POSIX. Nah, cuma Unix ini berbayar, gitu. Dia diciptakan sama si ada perusahaan sama namanya AT&T. Unix ini berbayar. Akhirnya muncul beberapa OS lain sebagai tiruannya Unix. Ada BSD. Ada BSD. Kalau FreeBSD itu ya versi gratisnya dari BSD. Itu aja. Oke, udah dua terjawab. Ada BSD, ada Minix. Minix ini adalah Unix ya, Unix-like OS untuk pendidikan harusnya. Kalau saya ingat. Nah, made available to universities for study. Nah, ya kan? Nah, ketika si Linus Torvalds mahasiswa di mana? University of Helsinki kalau nggak salah. Nah, ini ada sejarahnya sih di sini. Bisa lihat wikinya aja kalau mau. Pertama kali Unix diciptakan oleh AT&T sama Ken Thompson di sini. Nah, akhirnya muncul model-model OS lain kayak BSD, terus Minix. Minix ini ditargetkan untuk mahasiswa. Nah, ketika si Linus Torvalds ini jadi mahasiswa di University of Helsinki, dia bikin project Minix, tapi versinya dia sendiri. Gitu. Jadi nama aslinya tuh Linus Minix gitu. Minixnya Linus gitu. Jadinya Linux. Dan akhirnya muncullah Linux. Jadi sebenarnya OS yang berbeda ya. Linux, Unix, dan FreeBSD itu OS yang berbeda tapi mirip-mirip karena semuanya mencoba meniru Unix. Makanya muncul istilah Unix-like atau bintang Nix gitu. Star Nix. Kayak gitu. Bedanya ya beda. Bedanya Unix berbayar, BSD itu berbayar tapi ada versi gratisnya namanya FreeBSD. Linux itu full gratis. Open source. Kita balik ke sini. Nah, ini PC kosong kita. Sekarang udah masuk ke live boot-nya. Jadi di live boot ini kita bisa nyoba-nyoba. Dia udah ada aplikasi yang bawaannya, ya kan? Kita mau pakai Office, sementara bisa. Terus kalau mau install, kita tinggal install Ubuntu di sini. Dan ini dia belum keinstall ke disknya ya. Jadi benar-benar jalannya itu cuma lewat si installernya sama RAM. Jadi kalau misalnya sekedar mau coba-coba ngecek internetnya jalan apa enggak, atau misalnya biasanya aku pakai kayak liveboot ini kalau misalnya ngurus komputer kena virus. Komputer kena virus biasanya pakai Windows. Nah, untuk nyelamatin datanya kan aku ogah juga ya nyolokin flash disk terus flash diskku kena virus. Nah, daripada flash diskku kena virus mending aku masuk ke Ubuntu, ke liveboot-nya, terus datanya aku pindahin dari liveboot ini. Itu triknya kalau mau benerin komputer yang virusan. Tanpa harus kena virusnya juga. Oke, sampai sini dulu deh. Ada pertanyaan nggak? Ya Mas, mau tanya Mas. Ya. Kalau WSLM ya Mas. WSL. Windows itu apa bisa buat kan tadi di punyanya Masnya itu ada Ubuntu tuh Mas. Kalau itu ditambahkan Debian atau yang lainnya apa bisa Mas? Bisa, tinggal cari aja di sini di Microsoft Store-nya. Pokok ada di Microsoft Store bisa. Dan nggak mesti satu.
Misalnya aku punya Ubuntu, kan udah punya Ubuntu. Aku mau install kali Linux bisa. Mau tambah yang lain misalnya apa ya? Debian ya. Debian itu ada setahu. Kita cari. Nah, Debian itu ada. Debian WSL. Bisa. Pokok selama dia ada di Microsoft Store, bisa dipakai. Seperti Oh itu. ya, lalu kalau dari Windows-nya itu terjangkit virus apa di WSL-nya itu ikut kena virusnya gitu apa gimana? Pabrikan Ya, kan numpang gitu ya Mas kayak OS-nya. ya kan kamu mau buka Linux-nya mesti buka Windows-nya dulu. Kalau Windows-nya udah kena virus ya gimana? Intinya sebenarnya gini, Windows itu nggak bakal virusan kalau kamu nggak macem-macem. Kalau kamu apa pakai aplikasi yang bener-bener aja, nggak usah pakai aplikasi bajakan, aman pak. Aku nggak ada virus, aman-aman aja. Karena ya itu, aku berusaha menghindari aplikasi bajakan. Office ada dari UNED, Photoshop ada online-nya, Photopi gratis pula. Pokoknya menghindari game bajakan aja lah. Game bajakan sih terutama. Baik Mas, terima kasih. Oke. Mungkin Rek, yang lain masih ada yang bingung bisa langsung ditanyakan. Mungkin bisa dilanjut Mas. Oke. Untuk Nah ini pertimbangan-pertimbangan ya. Lanjut. Apakah aku harus pindah ke Linux? Ya kan? Kalau apa? Karena jujur aku juga banyak dibully setelah pakai Linux tapi pindah lagi ke Windows gitu. Tapi dulu aku pakai Linux, cuma habis itu pindah lagi ke Windows. Teman-teman lab tuh udah ngebully gitu. Apa kok pakai Windows? Murtad. Nah, jadi ada beberapa pertimbangan kenapa kapan kita harus pakai Linux, kapan kita harus tetap di Windows. Aku nggak ngomongin macOS karena macOS itu udah kasta tertinggi. Aku udah paling nyaman banget karena secara sistem dia itu asalnya dari Unix, mirip-mirip dengan Linux, tapi dia juga support dengan aplikasi-aplikasi yang cuma ada di Windows dan macOS, kayak Adobe segala macam. Jadi kalau Anda pakai macOS, Anda pakai MacBook, Anda pakai macOS, udah skip gitu, udah paling nyaman lah itu, gak usah pindah-pindah lagi. Nah tapi kalau misalnya kalian dari Windows, mikir-mikir perlu gak ya pindah ke Linux, atau stay di Windows aja pakai WSL aja lah gitu kan. Nah beberapa pertimbangannya, jangan pakai Linux kalau kamu pertama pakai softwarenya Adobe atau Corel, karena mereka cuma tersedia di macOS dan Windows. Bisa diinstal di Linux, tapi pertama konfigurasinya ribet karena kamu mesti install namanya compatibility layer dulu. Install Wine namanya, bisa dicari lah. Biar bisa jalanin aplikasi Windows di Linux, intinya kayak gitu. Terus juga aplikasi yang bisa dipakai cuma aplikasi-aplikasi yang versi lama. Kalau mau pakai yang versi CC di Linux, pakai compatibility layer, nggak bisa. Susah. Jadi kalau misalnya Anda bergantung ke softwarenya Adobe atau softwarenya Corel, jangan pakai Linux. Dua, terlalu bergantung ke Microsoft Office dan nggak bisa pakai alternatif lainnya. Misalnya alternatif lainnya ada Google Docs, ada LibreOffice bawaannya Linux biasanya. Ada WPS, ada apalagi ya, yang online lah, Microsoft Office Online gitu. Nggak bisa, aku harus pakai Office Microsoft yang offline, yang diinstal gitu. Karena ada beberapa fitur kayak misalnya fitur yang aku sering pakai di Office, Microsoft Office, tapi nggak ada di tempat lain tuh daftar pustaka. Daftar pustaka itu sebenarnya kita nggak perlu install aplikasi lain kayak Mendeley, kayak apalagi yang lain-lain itu nggak perlu. Dari Microsoft Office itu udah ada langsung. Cuma dia nggak tersedia di aplikasi lain, jadi ya cuma bisa pakai Microsoft Office. Kalau misalnya Anda terlalu bergantung ke Microsoft Office, jangan pindah ke Linux. Bisa sebenarnya diinstal, ya itu tadi kayak yang Adobe sama Corel tadi kondisinya. Cuma bisa aplikasi yang lama, konfigurasinya ribet, dan kalau misalnya pakai yang baru kayak sekarang versi 2021 apa 22 ya yang baru.
Atau 365 itu nggak bisa. Sekarang jam berapa emang? 11.42. Ya dikit lagi. Atau misalnya kalian main game yang bukan dari Steam dan pakai software anti-cheat. Game online biasanya, kayak Valorant. Valorant kan kita download kliennya dulu, habis itu main kan ya. Dan dia ada software anti-cheat-nya. Nah itu aku dengar-dengar ada bermasalah tuh. Jadi kalau kita nyoba mainin itu Valorant di Linux, kita kedeteknya sebagai cheater. Karena si software anti-cheat-nya itu. Nggak tahu udah dibenerin apa belum, tapi kalau untuk game-game kayak gitu yang pakai anti-cheat dan bukan dari Steam, itu ya nggak bisa, bakal ke-ban gitu, dianggap cheater. Pakai Linux kalau kamu cuma pakai komputer buat nge-browsing web doang, nggak pakai buat lain-lain kayak desain grafis apa segala macam, itu nggak perlu Windows kalau kamu cuma web browsing atau nonton drakor, pakai Linux bisa. Lebih ringan pula. Kalau misalnya kamu programmer atau software developer, itu bisa pakai Linux. Karena itu tadi, dia support berbagai macam bahasa. Pengen bikin aplikasi Android, tapi PC-nya kentang. Nah, ini biasa dilema juga. Kalau pakai Windows tuh berat banget bikin aplikasi Android. Salah satu cara untuk meringankan beban komputer kalian adalah pakai Linux. Ingin menghidupkan kembali komputer lama, kalian punya komputer lama, laptop lama, pengen dinyalain lagi, bisa pasang Linux. Terus kalau misalnya kalian suka modif-modif OS, modif-modif sistem gitu, dibikin tampilannya kayak gini, kayak gitu, nah itu pakai Linux. Bisa dimodif sesuka hati. Dan ya, kita masih bisa pakai Linux kalau Anda main video game yang dibeli dari Steam. Bukan game bajakan ya. Kalau gamenya beli dari Steam, di Steam itu ada fitur namanya Steam Play atau pakai Proton. Proton, jadi kita tinggal ya aktifin aja fiturnya Proton ini, kemudian kita bisa mainin game-game Windows di Linux. Dan performanya nggak beda jauh. Dan beberapa judul juga udah ada klien Linux-nya yang langsung ya, nggak perlu dari Windows lagi. Kayak CSGO, Dota itu ada klien Linux-nya yang asli, yang natif. Jadi bisa langsung main. Graphic design dan video editing, kalau misalnya nggak bergantung ke aplikasinya Adobe atau Corel, dan terbuka untuk mencoba aplikasi alternatif, untuk desain grafis bisa pakai Inkscape, dan kalau misalnya video editing bisa pakai KDN Live, Shortcut, atau DaVinci Resolve. Sekian, ada pertanyaan? Yuk teman-teman, mungkin ada pertanyaan. Berapa? 16.45 kan? Pas kan? Oh ya, pas. Yuk teman-teman, mungkin ada pertanyaan, bisa langsung on mic atau bisa lewat kolom chat. Ya, ya. Mungkin dari pemaparan atau dari kernel atau dari distro, virtualisasi atau yang lainnya, atau yang masih kurang paham bisa ditanyakan. Mumpung masih di sini bersama masternya Linux, guys. Ada yang pakai Linux di sini? Di komputernya, bukan HP ya? Aku gak ngomongin Android. Masih aneh. Oh, Ada yang pakai Linux ya? Ayo. Bima Pangestu. Ada. Pakai apa? Pakai Zorin. Zorin, oke. Laptop lama gue juga pakai Zorin. Gimana? Ada kesan-pesan selama memakai Linux? Ya itu sih, nggak bisa nge-game itu. Pengen main yang Steam terbayar semua. Nah itu bang, itu Milda ya. Kadang install Linux hardware Wi-Fi-nya nggak kedetek. Memang itu masalah kebanyakan. Apalagi kalau dua laptopku itu sama-sama nggak kedetek Wi-Fi-nya. Tapi akhirnya aku beli kartunya. Jadi beli kartunya, aku bongkar laptopnya, pasang. Pokok bisa pakai Linux. Dulu kayak gitu. Sekalian upgrade sih. Dulu laptopku tuh Wi-Fi-nya nggak ada Bluetooth-nya. Nah itu aku cari yang ada Bluetooth-nya. Yang bisa pakai Wi-Fi 5 GHz. Memang kadang kalau pindah laptop yang udah ada Windows-nya, ya atau laptop-laptop lama lah, mau pindah ke Linux, hardware Wi-Fi-nya nggak kedetek. Itu masalah yang umum memang, harus diakui. Solusinya ya itu, beli baru.
Wifi-nya, kartu Wifi-nya atau beli Oh. Wifi yang eksternal. Kalau mau beli Atau laptop baru wifi daripada wifi eksternal murah di. murah Wifi eksternal. Yang Iya. cuma USB kecil itu murah tuh 45.000 dapat. Kalau beli kartu Wifi, jujur di Indonesia mahal. Aku dulu belinya dari Cina. Sebulan nunggu. Berapa? Berapa ya? 200.000 ada. Wah. 200.000 itu pun nunggunya sebulan 2 bulan karena pengiriman gratis. Kalau pengiriman yang berbayar nambah lagi 200.000 untuk pengirimannya. Wah. Makanya harga di Indonesia mahal. Harga di Indonesia kalau kamu nyari yang internal itu bisa yang baru ya, yang kondisi baru bisa 400-500 ribuan. Nah, Seperti itu. Gimana teman-teman? Mungkin ada yang masih ditanyakan, ada yang bingung? ya Rek, kalian kalau mau tanya aja Rek. Soalnya iki nggak formal-formal kok. Apa namanya acaranya? Nyantai aja, guys. Iya, iki sesi diskusi kok. Kalau Sharing-sharing. kalian kalau mau kayak aku ini Mas, aku enek pertanyaan gini, nyeleneh opo ngono, tanya nih ae ke apa? Iya. Gak mesti anu deh, gak mesti Linux deh. Mau Gak tanya mesti apa? Linux, apa ya wis. Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke sesi berikutnya aja. Apa gimana, Mas? Apa sesi berikutnya? Dokumentasi. Keren. Ya deh, boleh deh, gak apa-apa. Dokumentasi dulu, habis itu ya udahlah. Mau diskusi enggak. Gimana? Yuk, Dokumentasi. yuk Dokumentasi. yang lain on cam yuk. Jangan kan yuk. Ini yang share apa? Screenshot siapa? Saya Mas. Mana? Udah, Mas? Ini ada 2 slide. Yuk. Pose. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, selesai. Oh ya, yang belum absen dulu ya teman-teman. Untuk link absennya kita kirim di kolom chat. Nah, itu sudah dikirim. Yuk, yang belum absen bisa absen terlebih dahulu sebelum acaranya kita tutup. Benar, Mas Pawas? Gimana? Ini dari kalian ini paham apa enggak? Apa sih bingung? Paham, Mas. Wih, Wih, Yang jawab. gak apa, misal nanti gak paham ya, nanti kan ada rekordannya, nanti bisa dilihat rekordannya, terus kalau ada pertanyaan itu bilang aja di grup gitu kan, biar nanti diskusi bareng. Tanya-tanya di grup tuh gak apa-apa sebenarnya, nggak usah malu-malu lah. Tanya bang, ada ini bang, info ini bang, ini bener apa enggak bang, tanya aja. Iya. amin. Kalian mau ngirim meme juga gak apa-apa. Ya ngirim link apa, gak apa-apa. Meme. Oh, meme. Meme. Kupingku gak. Ya, meme gak apa-apa, Rek. Mau ngirim meme sing kucing-kucing atau apa. Kan biasanya kucing kan.
Yaudah lanjut Dil. Oke, acara selanjutnya itu penutup. Baik, namanya kita sudah di penghujung acara pada sore hari ini. Kami memohon maaf atas mungkin ada kesalahan kata, tutur kata, atau kesalahan kata, tutur kata. Baik, namanya kita udah di penghujung acara ini. Kami dari segenap perwakilan UKM Laos mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif meramaikan acara pada kali ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Panik lah. Mantap MC.